المستقيم بالآيات والذكر الحكيم وسنة رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تأدب بآداب القرآن الكريم. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين وكتابه المبين ففازوا بالثواب المقيم في جنة النعيم. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون jamaah salat Jumat Masjid Darul Quran Institut PTIQ Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini Allah masih memberikan karunia berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yakni menunaikan sholat Jumat dengan berjamaah. Hadirin yang berbahagia, belum lama ini kita bersama-sama menyambut datangnya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Di masa pandemi ini tentu saja pergantian tahun tersebut tidak akan begitu saja berlalu bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang dinyatakan oleh Allah termasuk ke dalam golongan ulul albab. Karena segala sesuatunya pasti akan memberikan manfaat, paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, apa yang bisa kita lakukan dengan pergantian tahun di dalam situasi yang tidak karuan seperti ini? Tentu saja patut kita lakukan adalah selalu bermuhasabah, selalu merenung, selalu berkaca. Untuk siapa? Tentu saja untuk diri kita sendiri. Apa saja hal yang perlu kita pikirkan, hal yang perlu kita renungkan? Ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Selama setahun berjalan, bagaimana ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan? Sholat kita, terutama sholat wajib yang 5 waktu sehari, apakah sudah kita jalankan dengan baik? Atau masih banyak bolong-bolong? Andai kata sudah dilakukan, apakah kita sudah melaksanakannya dengan berjamaah pergi ke masjid? Walaupun tentu saja ada aturan-aturan yang harus kita taati. Atau kita masih sering melaksanakannya di rumah dan tidak tepat waktu? Zikir-zikirnya, apakah setelah selesai sholat kita juga berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, mengagungkan Allah? Mungkin juga kita bosan berdoa memohon, tapi Allah tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan permintaan dan permohonan dari hamba-hambanya, dan tidak akan pernah bosan pula untuk mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat dari hambanya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, bagaimanakah hubungan kita dengan sesama manusia? Hablum minan nas kita. Ketika kita berposisi sebagai seorang anak, apakah kita sudah bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita?
Atau justru sebaliknya, kita menjadi anak yang kemudian membuat orang tua kita selalu menangis, tapi mereka menangis bukan karena hal yang luar biasa dari kita, karena kenakalan kita, karena hal-hal yang kita buat sehingga orang tua kita menjadi sengsara dan sebagainya. Ketika kita menjadi seorang murid, menjadi seorang mahasiswa, sudahkah kita menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya? Menambah hafalan, mengikuti perkuliahan dan sebagainya. Atau justru kita yang datang dari berbagai penjuru malah bermalas-malasan di dalam kamar dan sebagainya. Demikian pula yang berlaku sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang patut dijadikan contoh, patut dijadikan sebagai uswah hasanah bagi anak-anak kita atau bagi murid-murid kita, santri-santri kita? Hadirin yang berbahagia, di dalam hubungan bertetangga, sudahkah tetangga kita merasa nyaman, tidak merasa terganggu karena ulah perbuatan dan ucapan-ucapan kita di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam lingkup di mana kita diberikan amanah oleh Allah? Sudahkah kita juga melaksanakan amanah-amanah yang diberikan dengan baik? Tentu saja. Jangan sampai kemudian orang-orang yang berada di sekeliling kita itu justru merasakan kehadiran kita sebagai beban, merasakan kehadiran kita sebagai masalah. Padahal semestinya kalau kita merenung, manusia yang paling baik, salah satu kategorinya adalah ketika yang bersangkutan, siapapun itu, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, entah dimanapun dia berada. Semakin banyak dia memberikan manfaat, maka insya Allah dia akan menjadi salah satu golongan manusia yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita perlu lakukan adalah menata niat. Setahun ke depan kita akan berjalan seperti apa? Apa kemajuan-kemajuan yang akan kita capai dan menjadi bagian dari program kehidupan kita? Jangan sampai salah niat, karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan niat itu berada di awal. Ketika kita salah niat, sebagaimana diterangkan dalam kelanjutan hadis, maka faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kita niatnya dalam rangka menggapai ridho Allah dan Rasulnya, maka insya Allah itu akan kita dapatkan. Namun apabila niat yang kita tanamkan adalah niat yang lain, bisa jadi niat itulah yang kemudian akan menjadi kenyataan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam situasi pandemi misalkan, apakah kemudian kita sudah bisa bersabar dengan kondisi yang luar biasa ini, atau justru dalam sehari-harinya kita hanya mengeluh tanpa melakukan apapun dan mencari solusi? Di sisi lain, apakah kita juga sudah bisa bersyukur? Walaupun kalau dihitung secara jumlah mungkin materi yang kita terima adalah berkurang. Namun ketika seseorang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka kondisinya akan sama. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, dia pun tidak akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin jamaah Jumat berbahagia, dan term hijrah ini bukan sekedar kita itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena sejatinya hijrah adalah al-muhajiru man hajara anahallahu anhu. Hijrah sejati adalah ketika seseorang itu sudah bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan serta ketakwaan yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa
yakni dengan jalan dia berusaha menjauhi hal-hal yang memang sudah dicatat dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak didekati. Apakah kemudian ada sesuatu yang kita dapatkan dengan melakukan hal-hal yang sudah disebutkan? Tentu saja. Allah di dalam surah At-Taubah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah. Tentu saja hijrahnya bukan hijrah lahiriah saja, namun hijrah yang kafah, yakni hijrah lahir dan batin. Wajahadu, dan berjihad. Syaratnya fi sabilillah. Iman, hijrah dan jihadnya itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia melakukan itu? Bi amwalihim, dengan hartanya, dengan kekayaan yang dia miliki. Apabila tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki harta, wa anfusihim, dengan jiwanya, dengan pemikirannya, maka yang demikian itu akan dijamin a'dhamu darajatan 'indallah. Derajatnya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan atau menggapai kemenangan. Itu ketika di dunia. Ketika di akhirat, yubashshiruhum rabbuhum birahmah. Mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira bagi mereka. Waridwanin, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan puncak sebuah kenikmatan. Ketika segala sesuatu sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang sebetulnya kita ingin capai. Wa jannatin, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya itu na'imun muqimun, terdapat nikmat yang abadi, khalidina fiha abada, yang tidak akan pernah putus karena sifatnya adalah abadi. Innallaha 'indahu ajrun 'azim, dan di sisi Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan momentum tahun baru hijrah yang kemudian kita berada dalam kondisi pandemi ini tetap bisa memberikan sebuah kontribusi, yakni bagaimana kemudian kita menata kehidupan kita ke depan, menata hablum minallah kita dan menata hablum minas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat as-sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم